teman-teman, ada Faradina, ada Jujun, ada Mas Maris, ada Momo. Thank you semuanya atas kesediaannya, kesempatannya untuk sharing. Hari ini aku mau sharing, tapi sebelumnya aku cuma financial consultant aja, financial planner. Aku udah terlibat di dunia keuangan tuh tahun 2014, tapi bukan berarti sharing begini tandanya lebih jago, bukan. Maksudnya sharing aja gitu ya, buat teman-teman, semoga bisa bermanfaat gitu. Nah, di sini semua teman-teman dari Jakarta ya? Kayaknya macam-macam, kayaknya bervariasi deh. Ada yang iya, ada yang di luar Jakarta juga, si Jujun di luar Jakarta. Oh iya, halo dari luar Jakarta ya, tetap semangat ya buat ikut Zoom-nya hari ini ya. Iya. Terus juga ini aku mau share screen dulu sebentar. Oke. Nah, jadi gue slideshow dulu bentar. Nah, begini kelihatan? Kelihatan ya. Jadi emang ini khusus banget aku bikin buat dapur animasi. Ini tentang webinar mengenai personal finance sebenarnya. Jadi sebenarnya saya mau sharing juga mengenai 3 rahasia menuju masa depan yang kita mau dengan keuangan melalui Through with the Finance. Jadi ibaratnya itu biar lebih gampang, saya sharing melalui contoh kalau kita mau melukis sesuatu ya. Kebetulan kan kita dari dapur animasi mau biasa bergeraknya di bidang seni dan lukisan, animasi, itu kan gambar-gambar ya. Nah, ibaratnya gini deh. Sebelumnya thank you juga udah dikenalin sama Ko Andrew. Saya emang bekerja di lembaga keuangan multinasional, top 10 Forbes sejak 2014, dan saya ambil CFP itu 2014 kan. Nah, teman-teman boleh nih kalau mau di-add Instagramnya, Instagram saya itu ada di temiko.pro. Ya, teman-teman ya, silakan nanti di-add, ya, di-follow Instagramnya ya. Nah, ini saya mulai ya sharingnya ya. Jadi mengapa kita tuh perlu menggali ide ya, lukisan yang kita mau, penting banget buat seni lukis. Karena kalau kita sudah tertanam lukisan apa yang kita mau tulis dalam kepala kita, dalam mindset, itu tuh kanvas jadi walaupun kanvasnya kosong, putih aja, tapi udah kelihatan gitu. Wah, kira-kira saya mau gambarnya dari segi mana nih. Terus abis itu mau pilihan tipe lukisannya seperti apa dan lain-lain ya kan. Sama seperti masa depan kita, kita seperti hidup ya. Mungkin kita kelihatannya masih kosong nih, kelihatannya seperti kanvas putih yang kosong ya, yang sebelah kiri ya. Itu kanvas putih kosong, kehidupan kita nanti 5 tahun lagi bagaimana, 10 tahun lagi bagaimana, 15 tahun lagi bagaimana, 20 tahun lagi bagaimana. Apalagi kalau udah memasuki fase misalkan married, nanti bagaimana, udah punya anak bagaimana, nanti kalau udah pensiun bagaimana. Nah, itu kita mesti bikin prepare dari sekarang sketsa hidup apa yang kita mau. Jadi kita nggak diatur oleh keadaan, kita nggak, kan banyak tuh orang hidup let it go aja deh. Saya ikutin arus aja, arahnya ntar ke kiri, ke kanan, bentar kerja di sini, pindah lagi kerja ke kanan, terus ada yang banting setir lah, apa segala macam. Atau ingin memulai suatu bisnis, tapi bingung nih, bisnisnya yang seperti apa. Maka itu kita perlu bikin plan di dalam pikiran kita. Anggaplah kita seperti kanvas kehidupan yang kita kosong. Kita mau lukis apa nih dalam hidup kita? Gitu. Kira-kira bisa bikin edit value apa nih ke orang lain? Karena hidup ini itu lebih indah kalau kita bisa beri value ke seseorang, atau kita beri value jadi influencer ke orang-orang di sekitar kita. Pokoknya membuat sesuatu yang berdampak gitu ya. Makanya ini strategi yang pertama. Jadi kita mesti tentuin dulu nih, gambar apa sih yang mau kita mau, hidup kita mau tuh seperti apa sih. Nanti pensiun mau yang tetap bekerja, tetap berkarya, atau mau pensiun yang menikmati hasil dari investasi, atau pengen nanti
udah punya keluarga, sudah ada passive income, atau mau tetap active income, mau ngejalanin profesi sebagai animator, mau sebagai karena melakukan karena hobi, atau karena emang mata pencaharian khusus, atau bagaimana, kan kita mesti bikin plan-plannya satu-satu nih, kan? Nah, makanya kita mesti tahu dulu akhirnya kita tuh seperti apa. Nah, baru kita bikin sketsa, baru kita bikin perencanaan. Jadi, semua yang kadang nih, kita tuh suka merasa, wah, masa depan gua nggak tahu nih mau jadi apa. Kayak masa lalu gua seperti ini. Terus ada yang orang udah mengalami tantangan-tantangan yang dari masa lalu. Karena masa lalu itu tuh sebenarnya cuma sejarah aja, tapi keputusan dan tindakan yang hari ini itu berdampak buat masa depan. Jadi ini benar-benar fondasi strategi pertama yang saya mau berikan itu adalah mengenai tentang ini, gambar hidup apa sih yang mau kita tempuh. Jadi udah ada role modelnya gitu. Nah, keputusan ini memberikan dampak buat sekarang ke masa depan. Karena kalau kita nggak tentuin dari sekarang maunya apa, nanti bakal mudah terhasut ke kanan ke kiri. Gitu. Maunya apa, tapi tiba-tiba belok ke kiri lah, mau inilah, mau itulah. Jadi tujuannya itu nggak sampean, malah mundur-mundur waktu terus. Ibaratnya nih, dulu resolusi 5 tahun yang lalu pengen berat badan turun misalnya. Resolusi 3 tahun yang lalu pun juga masih sama, pengen berat badan turun. Nah, resolusi sekarang juga pengen berat badan turun, tapi nggak pernah tahu nih mau turunnya berapa kilo, terus mau turunnya seperti apa, tujuan hidup sehat seperti apa. Nah, itu berlaku juga dalam bidang finance keuangan. Kita pengen pensiunnya nyaman, aman, tapi uangnya tuh mau yang kayak gimana. Makanya kita angka itu tuh menjadi tolak ukur. Nah, contoh ya, kita punya impian. Impiannya misalkan beli apartemen ya. Beli apartemen harga sekarang yang 2 bedroom harganya 350 juta misalnya ya. Nah, jangka waktunya buat 3 tahun ke depan. Harga 3 tahun lagi, apartemennya karena faktor inflasi, berdasarkan future value, harganya naik jadi 500 juta. Ini saya pembulatan ya, biar lebih gampang angkanya. Jadi, biasa kan DP buat KPA kan 30%. 150 juta dan 70%-nya, berarti 350 jutanya itu kan dicicil ya tiap bulan. Nah, gimana sih cara ngumpulin DP buat KPA-nya ini? Ya, kita karena udah tahu tujuan kita adalah membeli apartemen 2 bedroom dengan cara KPA, butuh DP, jadi kita tinggal split aja. 150 juta dibagi 3 tahun lagi, per bulannya 4 juta. Itu buat ngumpulin DP. Dengan asumsi return dengan asumsi imbal hasil per tahun itu 15% misalnya. Jadi kita hidupnya sudah terplanning, nggak akan stres. Banyak orang tuh udah stres headache, kayak ngerasa, aduh hidup gua tuh begini-begini aja, kenapa sih? Terus kayaknya pengen ini tapi terbatas, kayaknya pengen ada rencana seperti itu, tapi kok ada kendalanya banyak banget. Nah, kuncinya adalah disiplin. Kita mesti mendisiplinkan diri. Nah, mendisiplinkan diri untuk per bulan nabung 4 juta per bulan untuk 3 tahun lagi supaya bisa kekumpul DP 150 juta. Nah, kalau 350 juta dicicil melalui KPA, misalkan dibagi 5 tahun ya. Nah, karena kita udah kebiasaan punya habit, kita udah mendisiplinkan diri untuk menabung 4 juta per bulan, jadinya tuh kalau cicilan bank, KPR, bunga sama pokoknya total 4 juta jadi nggak terasa lebih berat. Karena emang ya udah jadi habit, udah jadi kebiasaan saya selalu nabung 4 juta per bulan. Makanya kita bisa jadi seperti ini. Ini contohnya ya. Kira-kira teman-teman ada impian apa nggak buat 5 tahun lagi gitu? Ya, Nanti mungkin boleh sharing di chat ya. konsepnya. Kita interaktif 2 arah aja kali ya. Ya, teman-teman bisa nanti langsung kalau ada pertanyaan boleh di kolom chatting aja langsung ya. Betul, betul. Jadi rahasia pertama itu kita mesti tahu dulu nih gambar akhir hidup kita tuh dari sekarang seperti apa nanti
5 tahun lagi, 10 tahun lagi, kita bikin step by step. Mungkin kalau misalkan untuk 50 tahun ke depan agak panjang ya. Jadi kita mesti memecah-mecahnya itu menjadi part dari siklus kehidupan aja, itu lebih gampang. 5 tahun lagi saya bagaimana? Ntar saya rencana merit, udah punya istri, nanti punya anak, mau punya anaknya kapan? Nanti kalau udah punya anak, anaknya SD, SMP, SMA, kuliah, bagaimana? Nanti setelah punya anak kedua, terus abis itu pensiun kerja bagaimana? Kan kondisi fisik seseorang nggak selamanya tuh sehat dan kondisi bagus gitu. Ada masa-masanya orang tuh mengalami down dari matanya atau misalkan dari gerak buat tangannya atau ya makanya banyaklah faktor-faktor kesehatan ya. Jadi yang pertama itu kita mesti bikin plan navigasinya. Nah, yang kedua saya mau sharing menurut teman-teman segitiga mana yang kuat berdiri, yang merah atau yang biru? Jelas yang merah ya. Yang merah ini lebih kuat ya, karena fondasinya lebih besar. Kalau ini fondasinya lebih Merah. kecil ya, kebalik ya. Bahkan ini digoyang-goyang aja, dikena tiup angin udah hancur ya. Nah, maksudnya apa sih teman-teman? Banyak nih kita orang tuh bikin langkah-langkah. Maksudnya dia harusnya bikin step 1 dulu, step 2, step 3, step 4 kayak orang naik tangga ya. Tapi dia naik tangganya loncat-loncat. Nah, maksudnya apa sih loncat-loncat? Banyak orang yang berpikir investasi itu penting. Ya, betul, investasi penting. Tapi kalau nggak ada fondasinya juga gawat. Karena bisa aja kita kena badai hidup ya. Badai hidup, orang sakit lah, atau misalnya tiba-tiba kita ada kebutuhan kayak pandemi seperti ini, jadi kita butuh cash flow. Itu yang bikin kita jadi kacau. Karena nggak punya dana darurat dan dana cadangan. Nah, jadi gimana sih cara bikin segitiga yang kuat ya? Nah, kita mulai dari step 1 dulu. Step pertama adalah, ini saya dapat dari Financialku juga, biar lebih gampang ya. Kita mesti tentuin nih, arus kas dan dana darurat. Nah, cash flow dan emergency fund. Maksudnya gimana? Teman-teman kan di sini rata-rata, teman-teman di sini kan pasti bekerja sebagai animator, kan? Bekerjanya itu berdasarkan project, juga ada yang berdasarkan gaji juga kan ya. Pokok ya. Betul. Nah, someday karena kita bertemu dengan suatu project itu tuh butuh dana. Pasti kita butuh keluarin modal dulu dong. Baru bisa kasih hasil model ke klien kita, kan? Nah, kadang ada klien yang pembayarannya macet atau pembayarannya ditunda atau emang lagi mengejar proyek tertentu yang menuntut kita untuk kerja lebih cepat ataupun problem-problem lain yang teman-teman sering temuin di lapangan ya. Nah, bedanya dana darurat dan dana cadangan itu beda. Jadi kalau dana cadangan itu tuh untuk keperluan kepentingan proyek kita, untuk kepentingan bisnis kita. Misalkan untuk keperluan beli modal alat apa ya, alat biasa kalau animator biasanya pakai pen ya. Biasanya kalau animator ada pakai pen itu. Oh iya. Ya kan, ada pen, kan pennya atau misalkan dana cadangan dipakai untuk proyek-proyek yang membutuhkan bahan baku. Kan ada yang bayar ini freelancer. Iya, betul. Itu kan kita butuh modal. Butuh modal pertama ya kan. Nah, kadang juga dipakai untuk beberapa, ada project misalnya kita lagi kerja dalam suatu waktu, projectnya tuh ada 4, ada 5 gitu kan. Nah, 5-5-nya kan mesti dimodalin. Jadi dana cadangan itu tuh penting banget. Dana cadangan tuh penting banget untuk kemajuan bisnis. Nah, satu lagi itu dana darurat. Dana darurat itu misalkan seperti laptop rusak atau laptop hilang. Dana darurat yang sifatnya tuh dadakan dan kita keperluannya tuh mendesak dan itu penting harus ada. Contoh misalnya orang tua mengalami sakit misalnya, atau kita kehilangan barang yang kehilangan kendaraan misalnya, kehilangan motor. Dana darurat misalkan kita butuh naik taksi nih, misalkan dari klien
A ke klien B, kita butuh dana darurat untuk naik taksi karena busnya nggak ada atau gimana. Itu pokoknya yang sifatnya emergensi yang harus dikeluarkan. Saat itu juga. Jadi kita penting banget siapin arus kas dan dana darurat. Dan dana darurat juga bisa dipakai dari asuransi atau BPJS. Nah, BPJS ini penting sekali, itu fondasi banget. Kan namanya kita kan kerja bukan mesin ya, kita kan ini badan kan ciptaan Tuhan ya. Kita sebagai manusia penting banget namanya kita memiliki BPJS. Kalau tiba-tiba sakit, tiba-tiba kecelakaan di jalan, itu kita bisa tercover oleh BPJS atau asuransi kesehatan individu yang sudah dimiliki sekarang ini. Atau juga bisa kalau misalkan terlalu sering di ruangan ber-AC, misalnya jarang berolahraga, makanan nggak sehat, dan ada faktor keturunan, genetik, atau karena faktor virus, cuaca, menyebabkan seseorang tuh mengalami sakit kritis. Ya. Sakit kritis itu seperti kayak kanker, jantung, stroke, tumor jinak pada otak, atau misalnya koma karena kecelakaan ya. Itu kita butuh uang cash jumlah nominal besar karena orang itu tuh udah pasti fokus sama kesembuhannya dia, bukan pada pekerjaan dia atau proyeknya dia. Kan hal itu jadi berat ya, membuat seseorang terpukul. Diri sendiri iya, keluarga iya, dan juga pasangan hidup iya. Nah, itu akan berdampak ke mana-mana dan itu merambat. Dan sifatnya itu silent killer ya, diam-diam tapi menghanyutkan. Nah, makanya kita butuh banget yang namanya insurance untuk mengcover asuransi kesehatan dan juga asuransi kritis. Nah, setelah fondasi itu kita punya, berarti kita udah kuat nih. Jadi ada apa-apa ketika kita membangun sesuatu, bangunan itu tuh nggak rubuh seketika. Nah, makanya kita mesti adanya tujuan-tujuan keuangan untuk berinvestasi, seperti kita pengen beli rumah baru, rumah pertama, beli kendaraan mobil yang pertama biar bisa bawa barang banyak dan nggak kena hujan misalnya. Kita mau beli investasi untuk tujuan pensiun, untuk tujuan pendidikan anak, untuk tujuan memberangkatkan orang tua ke tanah suci misalnya, atau ke Holy Land, atau buat dan lain-lainnya banyak lah. Kita pasti hidup kan ada tujuannya ya. Dan perencanaan keuangan itu adalah salah satu cara bagaimana seseorang mencapai tujuan hidup. Dan setiap orang tuh mesti ada tujuan hidup. Kalau nggak ada tujuan hidup, ngelakuin apa-apa tuh kayak nggak ada gairahnya gitu. Ya kan? Nah, tujuan keuangan seseorang itu kita mesti lihat nih. Tujuannya jangka pendek, jangka menengah, atau jangka panjang. Jangka panjang itu maksudnya yang di atas over 5 tahun ya, jangka menengah tuh 3 sampai 5 tahun, jangka pendek tuh di bawah 3 tahun atau di bawah setahun ya. Nah, kita mesti mengklasifikasi dulu nih tujuan kita mana. Jadi nggak satu pikiran semua digabruk ke suatu waktu. Jadi kepala kita ntar pusing, ntar bingung mau yang mana dulu nih yang mau dikerjain. Nah, kita mulai dulu dari jangka yang mesti kita pakai sekarang, sama ntar dipakai buat jangka panjang. Nah, instrumen investasi itu banyak banget ya sekarang di Indonesia. Dan saat ini tuh kondisinya lagi big sell ya, karena ada virus corona. Jadi kita bilang sebutnya ada corona price. Gitu. Di bidang saham, di bidang reksadana, di bidang obligasi ya, ori, pemerintah kan mau bikin melancarkan menerbitkan ori yang baru dari Sri Mulyani ya kan. Ntar jangan lupa ada ori bulan-bulan ini sih. Nah, kita mesti tahu nih jangka waktunya kapan dan timbal balik yang diizinkan berapa. Jadi kita nggak kecewa. Gitu. Banyak orang bermain saham tuh pengen masuk hari ini seminggu langsung untung gitu, ya nggak bisa gitu juga. Karena itu by proses. Makanya investasi itu banyak orang yang ngerasa kok investasi di tempat yang ini rugi, tempat yang ini untung. Nah, karena kalau misalnya dari untung ruginya, make sense sih dilihat untung ruginya, tapi kita masih lihat nih, tujuan kita investasi, jangka waktunya kapan, dan kenapa kita ambil saham misalnya. Dan kenapa kita ambil reksadana pendapatan tetap gitu. Kita masih tahu, karena itu base dari tujuan dan
tujuan jangka waktunya dan returnnya berapa. Nah, kalau kita nggak punya tujuan, kita nggak punya jangka waktunya kapan, asal sembarang masuk aja, itu namanya spekulasi. Yang contohnya gini, spekulasi ya, contoh gampangnya gini. Kalau saya dikasih tahu sama teman saya, saya minta kalau kamu jual baju bayi, saat ini tuh untung banget jual baju bayi. Harga modal 5.000 bisa dijual 15.000. Nah, akhirnya nih, saya beli tuh dua kardus baju bayi. Terus dijual. Tahu-taunya pada saat penjualan nggak gitu laku. Malah cenderung trennya berganti gitu. Dari baju bayi ke baju dewasa. Atau misalnya penjualannya itu salah tempat. Karena kita nggak tahu nih kita berinvestasinya di mana, nggak ada tujuannya, nggak ada jangka waktunya. Jadi itu tuh jadi berantakan semuanya, teman-teman. Gitu. Atau dibilangin nih sama teman, ayo kita nabung di forex yuk, kita beli forex gitu ya. Modal 5 juta bisa jadi 20 juta. Kan itu kan katanya, belum tentu ya kan, sifatnya katanya kan. Nah kita kalau nggak ada tujuan, nggak ada jangka waktu, nggak ada datanya, nah itu jadinya spekulasi. Nah, spekulasi itu cocok ketika kita sudah punya investasi. Bukan berarti itu spekulasi jelek ya. Spekulasi itu suatu cara yang kita bisa menguntungkan. Siapa tahu yang kasus yang pertama tadi, kita jual baju bayi, tahu-taunya jual baju bayi yang tadinya cuma 2 dus pesannya, tiba-tiba jadi 10 dus, 20 dus, 40 dus, sampai 100 dus, sampai punya store banyak banget. Nah, itulah yang kita bilang spekulasi itu suatu hal yang menguntungkan. Bisnis ya. Nah, jadi semua tuh butuh step by step. Jadi investasi dulu, baru kita punya spekulasi. Nah, baru selanjutnya nih kita ngomongin mengenai warisan dan cara distribusi keuangan. Contoh ketika kita sudah punya banyak aset, seperti aset rumah, aset tanah ya, aset gedung, itu kan perlu diwariskan ke orang yang masih hidup, ke anak istri ya, ke pasangan hidup ya, ke anak ya. Nah, kita mungkin memperhitungkan bagaimana cara mewariskannya dari segi pajaknya, segi biaya, untuk pajak sih nggak ada ya, karena warisan itu sifatnya bukan objek pajak. Tapi misalnya seperti kayak biaya penggantian nama, biaya pemeliharaan, dan distribusi keuangan, fee-nya gitu. Yang itu sih mesti diperhatikan. Gitu ya. Jadi kita tuh perlu bikin step by step. Nggak bisa kita naik tangga, langsung loncat. Rasanya tuh jadi kayak lebih capek. Kalau orang capek bisa aja mundur lagi. Makanya fondasi ini tuh penting. Nah, fondasinya dana darurat tuh butuh berapa sih? Kalau kita masih single ya 3 kali dari biaya hidup. Tapi kalau kita udah married, berarti itu 6 kali biaya hidup. Kalau udah punya anak 9 kali, kalau udah nanggungnya banyak banget, orang tua segala macam, kita butuh 12 kali dari biaya hidup. Nah, kondisi corona seperti ini, dana darurat itu yang kepake saat ini untuk bertahan hidup. Kan? Tapi kan teman-teman di sini kan orangnya orang-orang yang kreatif ya. Nah, saya yakin teman-teman semua di sini pasti bisa survive dengan kondisi seperti ini, tetap ada pemasukan. Amin. Nah, yang jadi rahasia saya yang kedua adalah jalanin langkah-langkah tuh membangun keuangan dengan benar. Banyak jangan sampai lompat-lompat karena itu bikin jadi tambah bahaya, jadi nggak kuat. Gitu ya. Nah, yang ketiga adalah mengenai komposisi. Karena ketika kita sudah tahu sketsanya seperti apa, step by step-nya, akhirnya kita gambar sketsa dulu, lukisan kita, terus kita akhirnya pakai pensil, atau kita udah bikin cetakannya ya, kan tinggal diwarnain, tinggal pakai kuasnya, tinggal dilukiskan ya. Nah, komposisi warna itu tuh penting banget dalam hal melukis. Misalkan mau menghasilkan warna biru, campurannya dari apa? Birunya kan banyak tuh, ada biru dongker, biru muda ya. Nah, kalau campuran warnanya tepat, cat minyaknya, warnanya, airnya, pasti gambarnya jadi bagus banget gitu. Ada teksturnya. Nah, sama seperti dalam keuangan, kita perlu banget memahami mengenai komposisi. Jadi, kalau misalnya kita punya gaji nih, misalkan 100% baru dapat gaji, ya kan? Gajinya 10 juta per bulan. Kan nggak mungkin dong 10 juta per bulan semuanya dipakai buat biaya hidup.
mampus juga ya kan. Kalau 10 jutanya semuanya dipakai buat bayar cicilan, apalagi mau biaya hidup gimana caranya? Enggak. Nah, lebih parah lagi, kalau kita dapat gaji 10 juta, tapi 10-nya itu dipakai buat investment. Nah, mau hidup gimana, bayar cicilan gimana, mau networking gimana, gitu ya. Jadi, ini just komposisi aja. Jadi, ini hanya komposisi sebagai contoh ya, tapi ini bisa diadaptasi, disesuaikan dengan kondisi keuangan teman-teman dan kondisi tujuan hidup teman-teman. Juga disesuaikan dengan uh, habit dan psikologis teman-teman gitu ya. Dunia keuangan itu emang ada aturan-aturannya sifatnya rasio. Tapi kalau hidup dibatas-batasin, manusia mana sih hidup yang bisa dibatas-batasin, kan nggak mungkin ya. Jadinya kalau saran saya ya, biaya hidup misalkan 30%, untuk cicilannya 20%. Nah, cicilan ini bagi dua nih teman-teman. Ada cicilan yang sifatnya produktif dan cicilan yang sifatnya konsumtif. Kalau produktif kan contoh nih, kita nyicil apartemen, tapi apartemennya dipakai buat disewain. Kan itu menghasilkan uang sewa ya buat kita. Nah, itu cicilan yang produktif. Kita beli mobil misalnya, tapi mobilnya dipakai disewain buat turis atau mau bikin Grab yang buat keliling-keliling, buat nambahin income. Nah, itu namanya cicilan yang produktif. Tapi kalau cicilan konsumtif, itu cicilan yang kita pakai sendiri. Contohnya kayak kita beli apartemen, tapi apartemennya buat kita tinggal. Kita beli mobil, tapi mobilnya buat kita pakai sehari-hari. Itu cicilan yang konsumtif. Sifatnya konsumtif, bukan produktif. Atau misalkan cicilan untuk beli handphone, gitu ya. Handphonenya iPhone Max yang 11 tuh, yang baru, yang Pro. Nah, lalu networking. Networking ini penting banget teman-teman. Kenapa? Karena gini, mungkin kalau bisnis tradisional itu sifatnya jual barang, kan? Gimana barang itu bisa laku? Kan masih ada hubungan toh, supaya barang itu laku. Hubungan sama teman, hubungan sama tetangga, hubungan sama orang yang lewat yang baru pertama kali datang ke toko kita. Itu networking itu penting banget. Kita mesti ada sediain budget buat kita melaktir orang lah ya. Oh. Gitu. Jadi buat teman-teman yang suka bokis, males traktir teman, nah hati-hati tuh. Jangan bokis-bokis sama orang. Karena ketika kita traktir orang di meja makan, bisnis di situ dibuka. Oh, wow. Oke. Ya kan, semua bisnis itu omongnya di meja makan. Oh, wow. Semua bisnis diomongin di kafe. Gitu. Ya nggak? Di kafe, kasih tunjuk ke slide ke orang, presentasi ke orang, ini loh desain saya seperti ini. Jadi kita perlu ada budget untuk networking kita. Even kita ketemu sama klien, ataupun kita ketemu sama orang-orang yang lebih senior misalnya. Nah, dari situ kita jangan terpancing sama makanannya. Mungkin kondisinya waktu itu kita pernah nih ditraktir sama orang yang tempat kita buat belajar gitu ya. Buat kita mau belajar sama seseorang itu. Atau orang itu senior lah, atau orang itu lebih tinggi, atau orang itu lebih sukses dari kita ya kan. Kita pengen belajar sesuatu dari dia. Jangan terpancing sama makanan yang di mejanya. Biasa sengaja tuh ditraktir makanannya banyak tuh. Biar kita fokus sama makan. Nggak banyak ditanyain. Tapi fokus nanya sama orang, value-nya apa, gimana cara kenalannya, gimana cara ide-idenya, menangani, gimana dia disiplin waktu, gimana cara dia disiplin kerjaan, gimana ngurusin tim bagaimana. Nah, itu penting banget deh. Kita sediain uang buat networking antara kita makan sama teman, makan sama orang yang lebih senior dari kita, ataupun kita ikut seminar-seminar, webinar, atau kita belajar e-book nih, belajar sesuatu. Kan biasa animator kan, orang-orang desain kan suka belajar tuh dari webinar. Nah, tambah-tambahan tuh ide-ide yang baru. Kayak saya kan kebetulan suka ikutin YouTube ya kan. Nah, sekarang ada editor yang suka bikin video yang ada tulisannya tapi bisa gerak-gerak. Iya, katanya lagi booming banget deh di YouTube deh. Nah, itu kita sediain waktu tuh buat uang budget buat gitu. Nah, lagi itu adalah investasi. Investasi itu nggak selalu mengenai uang, ya. Nah, ngomong-ngomong mengenai investasi, karena kita misalkan nih kondisinya adalah kita budgetnya pas-pasan, dipres banget ya kan.
biaya hidup aja udah gede banget, belum lagi sama investasi. Nah, kita mesti mikir nih teman-teman, ibaratnya di meja kita itu ada roti sama ada benih. Ya, maksudnya apa? Kalau roti harus kita makan segera supaya kita kenyang, dan itu mesti ada terus, makanya adanya roti. Tapi kalau benih itu tujuannya untuk kita tabur. Untuk kita tabur, benih itu tapi bisa menghasilkan buah nanti. Misalnya kita mau nanam tomat atau kita mau nanam cabai, ya kan? Nanti kalau kita butuh tambah lado, tinggal petik aja. Cabai, tomat dipetik, ditumbuk, telur digoreng, lalu masukin. Nah, ini sama halnya seperti kita berinvestasi dan menentukan biaya hidup, kan? Kita mesti pisahin nih, mana yang namanya roti, mana yang namanya benih. Investasi itu seperti benih. Makanya iklan investasi kan selalu tumbuhan ya, benih tumbuh ya. Nah, itu kita mesti berpikir seperti itu, ya. Untuk insurance itu penting banget. Ketika kita mengcover biaya hidup kita, mengcover penghasilan kita, ketika kejadian sama kitanya nih, contoh gini deh, kita kan teman-teman kan bisa di sini kerjanya itu mengandalkan profesionalitas ya, profesional berarti kayak ada trademarknya lah, misalkan tumblernya nih, saya kan punya tumbler ya, tumblernya saya ini ada mereknya Arjuna Star, berarti yang ngedesain saya punya tumbler ini adalah orang Arjuna, kan? Mengandalkan benar-benar dua tangan, dua kaki, satu otak, dua body gitu ya. Mau diduplikasiin ke orang lain, kadang ada hasil yang berbeda. Standarisasinya beda gitu ya. Kan? Seperti halnya seperti itu, ketika orang bekerja, dapat uang untuk ngatur semua nih, pengeluaran-pengeluaran bulanan. Gimana kalau orang itu terpaksa nggak bisa bekerja, nggak dapat uang, bagaimana untuk biaya-biaya lain-lainnya? Nah, itu yang bikin pusing tuh. Itu pusing banget. Yang pusing tuh nggak cuma kitanya, yang pusing juga pasangan hidup, yang pusing juga keluarganya, keluarga kita, sama keluarga mertua, sama saudara. Semua pada pusing. Nah, kalau pusing rame-rame kan nggak ada satu orang nggak enak ya rasanya ya. Makanya kita perlu mandiri nih. Mandirinya dalam hal apa? Kita ada tanggung jawab pada diri sendiri ketika resiko hidup itu terjadi yang membuat kita tuh nggak bisa bekerja, sudah ada backupan dana. Nah, jadi semua orang nggak pusing, semua orang happy gitu. Pas lagi di rumah sakit jenguk nggak nanyain biaya berapa, habisnya berapa, bayarnya berapa. Mereka tanyain udah sembuh belum, udah lebih baik belum. Pertanyaannya lebih enak. Terus kalau kita ada sakit keras gitu ya, sakit kritis ya, biasa kalau ngalamin misalkan divonis sama dokter kenanya cancer gitu ya, kena jantung ya, rasanya tuh dunia runtuh gitu. Hidup tuh kayaknya rasanya gimana nih selanjutnya untuk jalani hidup, ada tanggungan istri ada, tanggungan anak ada, bagaimana nih selanjutnya? Teman-teman nggak usah pusing, udah ada backupan dana dari perusahaan asuransi, dananya itu bisa dipakai buat biaya hidup dan lain-lain, gitu ya. Makanya asuransi itu penting banget. Uangnya kecil, sifatnya kecil. Tapi ketika kita diperlukan banget, itu tuh jadi suatu hal yang uang besar. Jadi seperti kayak, tahu kan gimana rasanya payung ya? Payung tuh kelihatannya kecil gitu. Pas lagi hujan, dibuka, wah payungnya gede. Rasanya kita udah aman banget. Nah, seperti itulah asuransi. Nah, terus selanjutnya kita ada nabung juga. Nabung ini untuk membentuk dana darurat dan dana cadangan. Dan terlebih lagi kita harus pikirin juga nih dana pensiun. Soalnya kalau dana pensiun sekali teman-teman sekali sumbang, maksudnya sekali kasih uang gede, pas lagi pensiun terasa berat. Makanya lebih baik pensiun itu tuh dicicil. Beda deh, orang yang mau pensiun 3 tahun lagi, sama orang yang mau pensiun 5 tahun lagi, dan juga orang yang mau pensiun 20 tahun lagi. Planningnya beda. Pasti yang 20 tahun lagi, semakin lama pensiun, dia merasa lebih tenang gitu. Malah mereka nggak mikirin gitu, oh, pensiun buat apa. Padahal pensiun itu penting banget dipikirin dari sekarang, karena kita ada waktu untuk 20 tahun lagi, 30 tahun lagi. Kalau kita cicil dari sekarang nih, lebih enak, dapatnya lebih gede. Jadi pensiun kita nggak usah repotin anak, nggak usah repotin menantu ya, nggak usah.
Jadi udah semua tuh terplanning. Makanya kita mesti adanya komposisi. Nah, jadi banyak orang yang ngerasa nih, wah kalau komposisi seperti ini, pengeluaran saya aja udah gede, gimana mau investasi, gimana mau nabung. Nah, lagi-lagi baik lagi nih teman-teman. Kita mesti pisahin roti sama benih. Roti itu yang kita makan sekarang, benih itu yang harus kita tabur. Entah jadi investasi jadi apartemen kah, kita dikit-dikit nabur tiba-tiba jadi rumah, jadi uang pensiun, jadi kendaraan, jadi bisnis lah. Karena banyak orang tuh ngerasa sebenarnya income berapapun, penghasilan berapapun, orang tuh kayak ngerasa nggak cukup. Karena mereka punya biaya hidup, desire, keinginan tuh yang begitu besar. Gitu ya. Makanya kaya itu secara harfiah itu mempunyai banyak sesuatu. Tapi ketika kaya, harus bisa mengelola dan berkata cukup supaya semakin kaya. Banyak orang merasa nggak pernah cukup. Income 100 juta per bulan, yang di Lambe Tura tuh kemarin lagi heboh, income 80 juta per bulan, tapi mereka nggak cukup. Nah itu hati-hati juga. Nah, bagaimana supaya kita merasa cukup segala macam seperti ini ya? Kita harus benar-benar pisahin mana roti, mana benih. Gitu. Jadinya kita bisa bikin planning seperti ini nih, strategi yang kedua mengenai arus kas, dana darurat, proteksi manajemen, tujuan keuangan, dana hari tua, dan warisan. Itu kalau kita udah bikin step by step, teman-teman semua di sini udah aman banget. Nah, jadi rahasia ketiga ini adalah kesadaran. Kita harus punya kesadaran nih. Oh, saya sadar saya butuh komposisi yang tepat untuk membuat hidup tuh semakin nyaman. Dengan cara apa? Saya harus bisa berkata cukup. Misalkan contoh kita misalkan punya penghasilan 5 juta nih, kondisi seperti ini per bulan. Tapi kita harus berkata cukup. Bagaimana caranya? Ya kita harus membatasi diri. Gitu. Nah, sampai sini apakah teman-teman ada pertanyaan apa gimana? Ya. Waduh, ini materinya benar-benar daging habis nih, Tok. Iya, ini sharing saya sampai di sini teman-teman. Semoga bermanfaat. Semoga bisa terlaksana buat teman-teman yang mau tanya sesuatu boleh. Dan saya juga ada kuis nih sebenarnya Ko Andrew. Kuisnya ini, kalau kita punya uang 1 juta sekarang, kira-kira mau diapain aja ya? Wah. Teman-teman nanti boleh share ya di chat ya. Nah, teman-teman, ini udah boleh langsung komen, tanya aja nih ya di kolom chatting ya, berarti yang Tok ya. Nah, teman-teman kalau misalnya ada yang mau nanya, terus, nah ini ada kuis nih, menarik nih kuisnya nih. Kalau kita punya uang 100 juta sekarang tuh kira-kira mau dipakai buat apa ya? Coba teman-teman, mari kita berangan-angan aja. 100 juta gitu loh. Mungkin ada yang mau langsung nyicil-nyicil, atau mau langsung nabung, atau gimana, mau diinvestasikan. Ya. Terus gini Tok, itu dana cadangan sama dana darurat itu sebaiknya ini atau ya dipisahin di rekening yang berbeda gitu ya? Iya, dipisahkan rekening berbeda. Jadi kita tuh sebenarnya kalau kita sebagai entrepreneur ya, kita mesti memisahkan rekening pribadi dan rekening bisnis. Itu dulu, rekening pribadi dan rekening bisnis. Rekening pribadi itu dari gaji kita, rekening bisnis itu adalah dari usaha kita, ya kan? Nah, dari kedua ini dipecah lagi jadi dana. Kalau kita ngomongin bisnis ya, jadinya dana cadangan. Nah, kalau rekening pribadi kita bilang namanya dana darurat. Gitu. Jadi ada kalau bisa ada 4 rekening. Gitu. Nah, hati-hati juga. Ini kebetulan kan saya pengalaman nih mama saya sebagai pengusaha toko ya. Kadang rekening pribadi sama rekening toko digabung. Efeknya apa? Berantakan semua deh. Susah bikin planningnya. Jadi uang buat modal buat bayar supplier, sama uang buat kebutuhan bayar sehari-hari, dia bayar listrik, air, telepon, kecampur semua, wah itu kacau. Biar kita bisa tahu nih, kenapa mesti dipisah ya? Kenapa mesti dipisah? Itu penting banget. Sampai kita, misalkan kita ditawarin project, kok Andrew mau kerjain nggak project animator
budgetnya 1 miliar. Nah, perlu keluarin modal dong, pasti dong. Iya. Modalnya itu bisa 500 juta. Nah, pas di rekening, tiba-tiba ada uang 600 juta misalnya nih, ya kan? Rekening pribadi 600 juta. Kalau kita nggak melakukan pemisahan, efeknya ya udah kita ayoin aja gitu ya. Ya udah deh, nggak apa-apa, ayo sini, ayoin aja gitu kan. Nah, tapi sebenarnya kita masih mikir, kalau kita punya rekening 500 juta ke atas, pasti deh kita udah ada biaya hidupnya beda, lifestyle-nya beda. Bayar listrik mungkin rumahnya beda. Listrik juga pasti beda gitu kan. Kendaraannya pasti beda. Nah, biaya hidup keluarga kita pasti beda. Itu jadi kacau. Uang 100 juta jadi nggak cukup. Uang 100 juta paling juga cuma tahan paling 2 bulan. Karena biaya hidup lifestyle segala macam udah 50 jutaan per bulan. Nah, jadi kita jangan sampai itu kita pilot ya. Pilot maksudnya bangkrut usaha tapi bangkrut. Atau kita ada proyek tapi proyeknya gagal. Nah, caranya mesti kita pisah. Oke. Wah, ini udah ada yang jawab nih. Beli insurance semaksimal mungkin. Buat donasi, beli ori, sukuk, beli saham ditabung. Mungkin 100 juta nabung investasi traveling beli saham. Mungkin 100 juta saya perlu tahu dari mana beli cash flow-nya karena menyesuaikan. Kalau dari untung investasi, pasti saya belikan instrumen lain yang lebih untung lagi. Keseluruhan 10 jutanya, kalau dari cash flow tetap seperti gaji, maka saya bagi lagi. Nah, ya baginya itu kita mesti pinter-pinter bagi risk management ya. Ini Aldi hebat nih. 100 jutanya perlu tahu dari mana dahulu cash flow-nya ya kan. Nah, anggaplah 100 juta itu dapat dari bisnis ya kan. Karena menyesuaikan. Ya itu. Jadi kita mesti pisahin nih namanya benih sama namanya roti. Nah, uang 100 juta itu kalau menurut Aldi itu seperti kayak benihnya. Mesti ada pembagiannya. Ya. Iya Mas, bener dulu uang hasil usaha saya digabung sama tabungan pribadi jadi keteteran semuanya. Iya bener emang itu. Iya ya. Nah sekarang lagi kalau keadaan lagi kayak gini nih, itu ini banyak biasa sih orang-orang nanya kayak gini, itu instrumen investasi apa yang tepat gitu ya? Kan kebanyakan yang sekarang ini kan lebih ditahan buat dana darurat ya. Ya. Gitu ya. Nah itu gimana tuh? Kalau di situasi corona sekarang ini nih, gimana tuh? Corona gini investasi apa yang tepat? Nah, coba deh kita hapus dulu kata coronanya. Oke. Anggaplah kondisinya normal gitu ya. Investasi apa yang tepat? Nah, baik lagi tadi investasi yang tepat, sesuatu hal yang dikatakan investasi itu adalah yang memiliki tujuannya yang jelas. Pertama adalah jangka waktunya berapa lama, gitu kan. Terus yang kedua, mengharapkan return-nya berapa. Gitu. Nah, kondisi corona seperti ini, sama halnya. Mau kondisi corona, mau kondisi lagi krisis, atau kondisi apapun, kita mesti tahu dulu tujuan kita apa, jangka waktu yang jelasnya kapan. Misalkan kita tujuan jangka waktunya untuk jangka waktu yang 1 tahun. Nah, itu pas banget kalau kita investasinya di bidang pasar uang atau dana liquid, reksadana dana liquid, atau kita ke deposito atau ke obligasi ya nggak. Nah, tapi kalau kita jangkanya menengah, kita mesti membuat itu menjadi saham campuran seperti reksadana saham campuran, saham tapi kita split gitu loh. Ada berapa komposisinya itu kayak 50% ke saham, 25% ke deposito, 25% lagi ke obligasi misalnya ke surat utang negara. Kita masih split kan. Atau lebih gampang lagi kita beli reksadana pasar uang itu udah diatur semua sama manajemen keuangan. Nah, untuk jangka panjang misalnya kita pengen nge-DP rumah gitu ya. Nah, kondisi sekarang sama kondisi yang nggak ada corona pun saham menjadi pilihan. Nah, lebih untung lagi pada saat krisis seperti ini, di mana semua saham lagi pada big sell. Saham-saham BUMN lagi big sell, saham-saham lokal juga lagi big sell. Nah, kalau beli sekarang ya untung atau enggaknya kita lihat ke depannya. Gitu.
Oke, oke, oke. Mantap. Dan yang paling penting Ya, nih ya, Ko ya, Andrew ya, paling ya. penting ya, investasi itu tuh nggak selalu ngomongin uang nih, ya kan? Investasi yang lagi sekarang bagus banget, lagi pandemik seperti ini, adalah investasi di bidang ilmu ke otak. Oh, otak, ilmu. Iya, ilmu. Oke, 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 oke. Ya, kita menambahkan skill gitu ya, karena Ah, boleh deh tubuh kita terpenjara di rumah, disuruh di rumah aja gitu kan. Tapi otak ini kan harus berkembang, harus belajar dari buku, dari webinar, dari pertemuan-pertemuan sama teman-teman, ya nggak? Kita selalu mengupdate intelektual kita, nambahin skill baru, ya nggak? ah, Nah, tujuannya nanti kalau kita udah coronanya sudah reda, udah new normal lagi, performansnya kita pasti beda. Sama klien beda, skillnya kita udah beda, efeknya kita dapat nilai lebih lah buat si klien. wow, oke, oke. Jadi Iya. investasi ilmu ya, investasi ke Mm-mm. otak kita sendiri. Kalau dulu nggak ada corona, kan semua pada sibuk tuh. Iya. Sibuk kada kerja, kerjain proyek, apa segala macam, macet lah, pergi jalan aja macet. Bolak-balik aja sehari, biasa cuma 2 kali doang. Tapi sekarang kalau mau pergi-pergi, jalan lancar banget. Tapi kan nggak boleh ya pergi-pergi ya. Nah, intinya sekarang tuh orang aktivitasnya nggak gitu banyak, tapi kebanyakan di rumah. Makanya itu waktunya lebih banyak, bisa lebih quality time sama keluarga. Itu masuk juga investasi sih. Investasi di bidang network gitu ya. Hubungan sama teman itu penting banget gitu. Justru pada saat seperti ini harusnya kita jalin hubungan relasi sama klien, kita tanyain, bro gimana kabarnya? Gitu. Dengan cara seperti itu kita ada koneksi nih hubungan. Yang tadi saya bilang network itu tuh penting banget. Tanpa adanya network, bisnis gimana caranya mau jalan? Iya, iya, iya. Cara kita bisa dipromosiin sama klien, siapa tahu nih kita bisa dipromosi sama klien gini. Lu lagi butuh animator, gue ada kenalan nih namanya Ko Andrew, bagus banget. Nah itu kan promosi dari mouth to mouth ya, karena ada kedekatan emosi, kedekatan network. Iya, iya, iya. Iya. Teman-teman ada lagi yang mau ditanyain? Panjang. Sekali nanya panjang. Oke, baca dulu ya. Ini Mas siapa? Remin, apakah penghasilan orang tua dan asuransi yang dimiliki mereka bisa dijadikan fondasi awal dasar segitiga? Mungkin secara mindset saya salah karena ada privilege ini, tetapi sebagai mahasiswa saya rasa belum dapat membangun segitiga awal seperti cash flow yang nggak tentu, tabungan yang sewaktu-waktu terpakai lagi misalnya. Cash flow pun saya hitung yang stabil ternyata dari orang tua atau bahkan ke fondasi selanjutnya seperti investasi dan instrumen putaranya. Untuk saya pribadi, saya masih kesulitan. Apakah ada saran Mas untuk langkah awal financial stable di umur 20-an atau setara mahasiswa? Oh, ada banget. Jadi gini, kalau kita menggunakan kalau kita kan penghasilan orang tua dan asuransi, gini. Jadi ibaratnya kita dapat uang jajan dari orang tua. Nah, uang itu adalah hak kita dong. Karena kita dikasih sama orang tua kita. Jadi uang yang sudah diberi sama orang tua kita itu adalah hak yang bisa kita pakai buat kita putar sendiri gitu. Beda cerita kalau kita nggak dikasih hak untuk menggunakan uang itu, tapi kita ngambil dari uang orang tua. Itu beda cerita. Nah, kebetulan karena orang tua kita ngasih uang saku nih ke kita. Justru pintar. Dari sekarang udah ngatur. Kalau dapat uang saku, biasa teman-teman yang lain udah pada apa tuh? Ngemodif motor, ngemodif mobil, ganti audio, terus kalau nggak hangout beli beli barang-barang branded gitu kan, biar gaul gitu ya. Nah untuk Aldi, saran aku pakai uang jajan yang ada di orang tua kasih untuk diputar sesuai dengan komposisi yang Aldi biasa pakai. Karena habit itu tuh penting banget dibangun dari zaman mahasiswa. Dapat uang saku aja, dia udah bisa ngedisiplinin ngatur uang, apalagi nanti kalau misalkan udah kerja, dapat gaji, lebih pinter lagi ngatur duitnya. Karena udah terbiasa hidupnya tuh living cost-nya segitu gitu. Nah, terus kalau ngerasa
namanya juga perencanaan keuangan ya. Kalau nggak ada uangnya, apa yang mau direncanain? Nah, kalau Aldi ada kepikiran suatu ide bisnis, Aldi bisa tuh menginvestasikan ide bisnis itu menjadi sesuatu yang lebih berbuah. Anggapnya orang tua, papa mama itu kasih benih ke Aldi uang saku. Nah, benihnya itu dipakai supaya bisa menghasilkan buah. Dan banyak orang bertanya sama saya juga ya, bagaimana cara bisa menghasilkan uang. Kondisinya saya nggak punya uang, nggak punya modal. Nah, apakah semua bisnis menggunakan modal? Pasti modalnya adalah uang. Kan nggak semua bisnis menggunakan modalnya uang. Bisa aja pakai modalnya dari karena kita punya attitude, modal dari network, nah modal dari emang kita punya skill gitu ya. Nah, yang paling penting dari semua itu adalah modal dari network. Modal dari network itu modal yang paling basic banget dari hubungan. Makanya kita mesti jaga tuh benar-benar temenan sama siapa itu penting banget. Semoga terjawab ya Aldi ya. Oh ya, bahkan ke fondasi selanjutnya seperti yang saya pribadi saya masih kesulitan. Nggak apa-apa, mulai dari yang kecil dulu. Namanya investasi ya, itu nggak mesti dalam jumlah yang besar. Bisa kita investasi itu platform 100.000. Dari uang 100.000 aja kita udah bisa investasiin. Itu ke reksadana. Nah, nanti bisa cari deh, tanya sama teman, reksadana apa dengan modal 100.000, tapi sudah bisa mulai berinvestasi. Dulu saya waktu kuliah saya investasi reksadana, karena bisa platform 100.000. Kalau beli emas aja 1 gram minimal 900.000 ya, kok Andrew ya? Sekarang ini ya, udah naik kan harganya emas tuh naik ya sekarang ya, lagi naik ya. Iya, kalau dulu 650.000 tuh zaman kuliah, tapi sekarang mau beli emas udah 950.000. Kadang yang namanya anak kuliah dari uang saku 950.000 kumpulinnya bisa sebulan ya, dulu waktu aku kuliah ya. Nah, makanya aku ngumpulin itu pakai reksadana karena bisa platform 100.000. Jadi investasinya apa aja, pokoknya itu tergantung dari tujuan keuangan kita lah. Terus ini ada siapa lagi nih? Kita lihat. Oke. Saya coba caranya bertahap. Oke, Aldi. Teman-teman juga waktu kuliah ada juga yang kerja paruh waktu ya. Kan waktu saya kuliah teman saya ada yang kerja paruh waktu itu lumayan juga tuh. Atau bisnis yang berhubungan dengan networking. Itu oke. Aldi ini di Jogja kan ya? Kamu di Jogja kan? Di Jogja ya. Ya. Oh, di Bogor, sorry di Bogor. Oh, di Bogor. Bogor. Iya. Pulang kampung. Oh. Tapi Aldi so far selama WFH ini ada nambah skill something nggak? Karena pas lagi WFH ini sebenarnya momen yang tepat buat kita nambah skill. Kayak aku selama WFH ini aku les bahasa Korea secara online. Jadi nambahin skill buat nonton drama atau kalau misalnya jalan ke Korea atau di Kelapa Gading di Jakarta Utara kan banyak orang Korea tuh. Nah, bisa ngobrol, bisa komunikasi sama dia. Terus aku juga ikutan komunitas yang namanya Income Mastery Academy. Income Mastery Academy. Oh. Iya, jadi itu komunitas Income Mastery Academy itu seperti komunitas ya, komunitas kita gimana cara belajar mengenai keuangan secara online 24 jam non-stop itu kita bisa nonton kapanpun. Dan itu banyak coach-coachnya tuh, banyak teman-temannya. Salah satunya ada yang pembicara juga, namanya Ferdi Darmawan ya. Dia itu jadi pembicara di CNN,
banyak diundang sama media-media, di SWA gitu ya. Dia akan sharing mengenai perencanaan keuangan lebih dalam lagi. Oh, itu gimana tuh kalau misalnya mau join di sana tuh untuk? Mau join itu nanti kita ada linknya khusus. Nanti buka aja po1network.com. Ini ya. Ini. Ada yang nanya lagi nih. po1network.com. Oke, siap. Ini ada nanya lagi, Pak. Ya. Andika, saya mau nanya nih, dari SMP udah coba usaha, Kak. Cuman karena tabungan dicampur dengan kebutuhan pribadi, jadi habis terus. Jika kalau saya alokasikan ke investasi seperti reksadana atau tabungan emas, apakah lebih baik atur keuangan saya dahulu atau langsung invest aja nih? Nah, lagi-lagi nih, Andika, ini kita penting banget kerjain dari step pertama dulu. Kita perlu ada tabungan dulu. Namanya bisnis, namanya buka usaha, pasti kita butuh dana cadangan. Dan rekening pribadi sama rekening bisnis itu harus terpisah. Kalau saya, nah investasinya itu saran saya ke reksadana. Kembali ke tujuannya gimana. Reksadana itu soal banyak pilihan kok Andrew. Jadi reksadana itu ada 5 nih ya kan. Reksadana itu ada yang reksadana pasar uang, pendapatan tetap, ya kan. Ada 3. Reksadana pendapatan tetap, reksadana campuran, sama reksadana saham. Nah, reksadana itu lebih seru lagi tuh. Kita bisa beli berbagai macam dari saham dari maksudnya instrumen dari perusahaan manapun dengan modal sekecil-kecilnya karena sifatnya itu akumulatif dari peserta-peserta lainnya gitu. Nah, reksadana ini kita mesti pikir dulu reksadananya apa nih yang cocok buat kita. Reksadana pasar uang kah, reksadana saham campuran kah, atau reksadana saham sahamnya 90% misalnya. Nah, itu balik lagi ke tujuan kita. Jangka waktunya berapa lama buat mencapai sesuatu. Tapi reksadana itu bukan investasi jangka pendek itu ya, toh ya, benar ya? Jadi reksadananya apa dulu? Jadi reksadana itu kata umum. Tapi di belakangnya itu ada tambahan lagi, reksadana pasar uang, reksadana saham campuran, reksadana saham. Oke. Ini Ari ya, gimana Pak Teminto cara dapat penghasilan tetap di masa pandemik ini? Ya, caranya gampang banget ya. Dari bisnis apa sih yang kita udah hasilkan? Makanya kita bilang nih, ada roti, ada benih. Dalam hal strategi bisnis juga kita mesti pikirin. Bisnis apa yang terlepas dari segmen, maksudnya nggak terpengaruhi oleh situasi ekonomi dan politik, ya, yang nggak butuh modal besar tapi profitnya besar, terus habis itu nggak pakai stok, nggak perlu stok barang, terus nggak perlu utang piutang dan mudah diduplikasi. Itu kunci bisnisnya. Supaya pandemik itu kita tetap ada penghasilan. Tinggal pilih nih, mau kita penghasilan tetap atau tetap berpenghasilan. Dengan Raja Momo, Mas itu kan ada beberapa aplikasi reksadana di Play Store. Menurut Mas itu accountable nggak? Nah, accountable atau enggak itu dilihat dari logonya. Ada OJK-nya enggak? Kalau udah ada diawasi dan otorisasi sama OJK, itu sudah aman. Gitu. Saya biasa pakai iPod Fund. iPod Fund. Ya, iPod Fund. Sekarang kan ada apa sih? Ajaib, terus apa lagi? Banyak kan nih. iPod Fund. Di iPod Fund itu tuh seperti pasar, ada pasar reksadana, ada pasar saham. Oh, iPod Fund. Oh. Iya, iPod Fund. Itu aplikasi ya. Dan banyak aplikasi-aplikasi lain di Play Store. Oke, teman-teman ada yang mau nanya lagi? Yang penting pada saat masa pandemik ini, kunci utamanya adalah kita mesti tetap produktif ya.
produktif. Kebiasaan-kebiasaan dulu apa yang tertunda karena kesibukan, tapi sekarang bisa dilakuin. Sama yang paling penting, hidup itu terasa lebih bermakna kalau kita ada efek samping ke seseorang yang positif, menambah value ke seseorang. Wah, mantap. Oke, teman-teman, ada yang mau nanya lagi? Ini kita nggak berasa nih udah 1 jam lebih ternyata ya. Kita udah ngobrol-ngobrol sama Mas Teminto. Kita udah belajar banyak banget. Terus isi dari presentasinya itu daging banget ya teman-teman ya. Jadi pasti bisa jadi pembelajaran yang sangat valuable buat teman-teman di sini ya, yang terutama masih ada yang masih belajar, masih mahasiswa gitu ya. Udah bisa dapat pembelajaran seperti ini di awal-awal itu teman-teman itu bisa praktekkan lebih awal gitu loh. Jadi ya. Oh, bentar. Oke, teman-teman ada yang mau nanya lagi kah? Jangan lupa ini ya, jangan lupa di-follow Instagram dari Mas Teminto, @teminto.pro buat teman-teman ya. Jadi Instagramnya Mas Teminto ini juga banyak tips-tips keuangan, sharing-sharing juga ya Mas Teminto ya. Jadi buat teman-teman yang mau belajar, ya saya juga masih belajar juga tentang keuangan ya teman-teman ya. Jadi kita bisa sama-sama belajar. Nah, ya Pak Andrew. Halo. Oh, sorry. Ya. Mungkin teman-teman yang masih kuliah di sini bisa coba praktek belajar sambil berorganisasi di organisasi kemahasiswaan ya. Itu di bidang pendanaan. Jadi kita belajar bagaimana caranya untuk mendapatkan uang. Gitu. Oke. Ya, teman-teman, apakah masih ada yang mau bertanya? Ini sudah jam 5 lewat. Kalau misalnya ada yang mau bertanya, ini berarti thank you banget Yanto ya, udah sharing-sharing ke kita. Ini benar-benar sharing yang sangat bermanfaat buat kita. Banyak nilainya, ini bisa bikin kita semua mikir sih, tujuan keuangan kita itu apa sih gitu kan. Yang paling basic itulah Yanto ya, tujuan keuangan ya. Iya, tujuan keuangan. Jadi mulai sekarang udah ngebangun nih. Emang sekarang mungkin teman-teman yang masih mahasiswa mesti tahu gambaran jelasnya sketsanya gimana. Kalau kita udah tahu sketsanya kita, udah tahu gambaran apa, itu udah gampang banget bikin alurnya, jadi nggak buang-buang waktu. Oke, sip. Teminto, thank you banget buat ilmunya, buat sharing-sharingnya. Kalau misalnya kita mau terkonek sama Minto, gimana Minto? Ini kita di Instagram aja berarti ya? Boleh Instagram aja di teminto.pro. Di situ juga ada link buat IMA-nya sih, buat Income Mastery Academy. Oh, ada link untuk Income Mastery Academy juga ya? Jadi kita belajar tuh fondasi keuangan segala macam. Mantap. Lebih baik kita siapin dulu loh ilmunya, baru ntar uangnya kami. Iya, tetap biar kita bisa tetap punya pendapatan gitu ya, Mbak ya. Jadi kayak kita mau goreng ikan nih, ikannya segedenya ini sejengkal ya kan. Tapi kita belum punya panci, panci penggoreng gitu kan. Mesti beli dulu lah panci penggorengnya, siapin dulu panci penggorengnya. Panci penggorengnya jangan yang kecil segini, harus yang gede juga, bisa lebih gede harus. Kan mau goreng ikan, ikannya gede. Nah, sama kayak kita belajar dulu nih di Income Mastery Academy ya. Kita mesti belajar dulu nih. Belajar dulu, siapin dulu pancinya. Nih, pancinya disiapin gitu kan. Tiba-tiba ikan gede datang, uangnya datang. Dikasih berkat deh tuh, dikasih income yang gede. Nah, kalau income-nya udah gede, kita bisa ngelolanya. Mau income-nya kecil, sedang, gede. Nah, itu kita jadi bisa tuh ngelola duit. Tapi kalau kita belum ada persiapan apapun, ya kita kelabakan. Mau ngurusin uangnya juga nggak bisa. Makanya belum kesampaian dapat uang segitu, ya karena Tuhan mungkin tahu ya. Makanya kita mesti siapin tuh pancinya gede. Mesti up skill ya. Mesti up skill. Dari masa pandemi ini.
disiapin penampungannya dulu teman-teman ya. Iya. Kapasitasnya dipersiapkan dulu. Oke, thank you banget Minto udah sharing. Terima kasih teman-teman udah datang, udah hadir di acara Dapur Animasi Community ini. Nanti kita kapan-kapan bakal undang lagi Mas Minto ya, buat bisa sharing-sharing lagi ke kita. Thank you, udah senang banget bisa ngobrol-ngobrol bareng. Minto, thank you banget Minto ya udah sharing ke kita Minto. Thank you so Iya, much. sama-sama. Thank you. Thank you. Thank you buat teman-teman yang udah dengerin. Mudah-mudahan bermanfaat ya, berguna buat teman-teman. Oke, ya. Kita ketemu lagi di lain waktu ya, kesempatan teman-teman ya. Terima kasih Ya. semua. Oke, thank you semuanya. Thank you. Semoga puasanya lancar kalau berbuka. Oh ya, ini ya jam 6 kurang berbuka puasa ya. Bye-bye Iya. semua teman-teman. Bye-bye. Oh, thank you Minto ya. Thank you Oke, so oke. much. Ya, aku leave grup ya. Aku leave Ya, ya. ya. Yuk.